Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novara Ramadan dengan NIM 24105010042. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Platform Web, Analisis Kesenjangan Kompetensi, dan Rekomendasi Pembelajaran Karir. Topik ini saya pilih karena masih banyak mahasiswa, fresh graduate, maupun garis besar yang mengalami kesulitan dalam menentukan keterampilan apa yang perlu mereka pelajari agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Melalui proyek ini, saya mengusulkan sebuah platform yang dapat membantu pengguna mengukur kemampuan mereka, mengetahui kekurangan kompetensi yang dimiliki, dan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang lebih daerah. Oke, mungkin tanpa banyak waktu, membuang waktu, saya akan membersihkan eh, proposal tugas akhir saya. Sebelum masuk ke solusi yang ditawarkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari penelitian ini. Saat ini, perkembangan teknologi berlangsung secara cepat. Saya tahu muncul teknologi baru, kebutuhan industri berubah, dan perusahaan menuntut tenaga kerja dengan keterampilan yang semakin spesifik. Namun di sisi lain, banyak lulusan pendidikan yang belum siap menghadapi kebutuhan tersebut. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, terdapat sekitar 9,9 juta pemuda Indonesia berstatus NEET, yaitu tidak sudah bekerja, tidak sudah menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda mencapai 13,1%. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Masalah ini tidak hanya dialami oleh mahasiswa tingkat akhir ataupun fresh graduate, tetapi juga oleh garis besar yang ingin berbeda profesi. Mereka sering bingung menentukan skill apa yang harus dipelajari terlebih dahulu dan bagaimana menyusun roadmap pembelajaran yang tepat. Kemudian berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2023, sekitar 44% keterampilan di tipe kerja diperkirakan akan berubah dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan ada sekitar 60% pekerja membutuhkan pengetahuan uang atau reskilling sebelum tahun 2027. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah platform yang dapat membantu pengguna memahami kondisi kompetensinya saat ini dan memberikan arahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, berdasarkan permasalahan yang saya sebutkan, penelitian ini memiliki tiga terobosan masalah utama, yaitu bagaimana membantu pengguna mengetahui kemampuan yang dimiliki saat ini. Kedua, bagaimana melakukan analisis kesenjangan kompetensi secara otomatis berdasarkan kebutuhan industri. Ketiga, bagaimana memberikan rekomendasi pembelajaran yang bersifat personal sesuai kondisi masing-masing pengguna. Nah, untuk menjawab semua itu, penelitian itu memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan sistem asesmen keterampilan. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ataupun skill gap. Ketiga, menyediakan dari guide atau jalan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, pengguna tidak lagi belajar secara asal, tetapi memiliki arah pengembangan skill yang lebih jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan sebuah platform web yang memiliki beberapa fitur utama. Fitur pertama adalah skill assessment. Pada fitur ini pengguna akan mengerjakan kuis dan mini project sesuai bidang yang dipilih. Misalnya web development, data science, ataupun UI UX design. Tujuannya adalah mengukur tingkat kompetensi pengguna secara lebih objektif. Fitur kedua ada skip gap analysis.
Hasil analisis akan dibandingkan dengan standar kompetensi industri yang telah tersimpan dalam sistem. Dari proses tersebut, pengguna dapat mengukur keterampilan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan. Fitur ketiga adalah personalized learning path. Setelah ski gap diketahui, sistem akan menyusun roadmap pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Sehingga setiap pengguna mendapatkan rekomendasi yang berbeda sesuai kondisi mereka. Selain tiga fitur utama tersebut, Prof ini juga menemukan fitur lainnya, yaitu daily mission. Di mana daily mission ini bertugas memiliki tugas-tugas sederhana yang diberikan setiap hari untuk membantu pengguna membangun kebiasaan belajar dan secara konsisten. Kemudian ada namanya trading skill, di mana fitur itu menampilkan keterampilan yang sedang banyak dibutuhkan oleh industri berdasarkan data yang dikumpulkan sistem. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menentukan prioritas pengembangan diri berdasarkan kebutuhan pasar kerja saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem prototipe. Alasan menggunakan metode PTP ini dikarenakan kebutuhan pengguna belum dapat didefinisikan secara lengkap pada tahap awal penelitian, yang mana tahap prototipe ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan prototipe, pengembangan prototipe, evaluasi, pengujian, dan kesimpulan. Metode prototipe ini memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan masukan dari calon pengguna ataupun user calon ini. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam metode prototipe ini terdapat beberapa iterasi pengembangan, yang mana pada tahap iterasi pertama pada fokus pengembangannya itu mengenai pembuatan login dan register, profil pengguna, dan skill assessment. Pada iterasi kedua, fokus pengembangannya adalah skill gap analisis, dashboard kompetensi, dan career roadmap. Kemudian pada iterasi ketiga, fokusnya adalah daily mission, career transition planner, dan pengujian sistem. Melalui pendekatan iteratif ini, setiap versi sistem web ini dapat dievaluasi secara terlebih dahulu sebelum dikembangkan lebih lanjut. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan pengembangan dan memastikan fitur yang dibangun itu dapat benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Nah, dalam tahapan prototipe ini tentunya dimulai dari pengumpulan data kebutuhan pengguna. Kebutuhan diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap calon pengguna ini yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, dan garis ujar. Setelah kebutuhan diperoleh, dilakukan perancangan sistem berupa UI, file sistem, dan struktur basis data. Untuk tahap selanjutnya, prototipe akan dikembangkan menggunakan Next.js sebagai framework untuk tahap development. Lalu untuk database-nya menggunakan Postgres SQL yang berbasis SQL. Lalu ada PostgreSQL ini sebagai komunikasi antara database dengan framework dari Next.js ini. Lalu untuk styling UI-nya saya menggunakan Tailwind CSS. Setelah prototipe selesai dibuat, pengguna dapat melakukan pengujian dan memberikan umpan balik, yang mana masukan tersebut itu digunakan untuk melakukan perbaikan dan pencobaan sistem, sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Dan untuk menganalisis kebutuhan sistem, tentunya saya menggunakan metode analisis pada tahap aspek performance. Pengguna saat ini harus mencari dan memilih
materi khusus secara manual. Dan untuk solusi yang saya taruhkan adalah membuat sistem yang dapat melakukan analisis skill gap dan menyusun prioritas pembelajaran secara otomatis. Dan untuk pada aspek informasi mengenai keterampilan industri itu masih tersebar dan masih sulit dipahami oleh para pengguna. Nah, untuk solusinya, eee, dibuatkanlah dashboard keterampilan skill yang sedang tren dan benar-benar dibutuhkan oleh kompetensi industri, saat ini. Nah, pada aspek ekonomi ini, pengguna sering mengeluarkan banyak biaya untuk materi yang bisa dibilang kurang relevan dengan, eee, kompetensi industri saat ini. Lalu, solusi yang ditawarkan adalah adanya learning pad yang dapat membantu pengguna itu fokus keterampilan yang benar-benar dibutuhkan sehingga lebih terarah. Pada aspek kontrol banyak platform yang belum mampu mengukur perkembangan pengguna tentunya secara jelas dan mendetail. Nah, untuk solusinya dibuatkanlah progress tracker dan daily mission yang tentunya ini dapat membantu pengguna untuk memantau dari perkembangan mereka setiap mereka melakukan daily ataupun task-task yang akan diberikan kepada mereka. Lalu ada aspek efisiensi yang mana pengguna harus melakukan riset berulang untuk setiap kali yang dinikmati. Nah, untuk solusi dilakukan kami pada web ini solusinya itu ada analisis multi-route yang dibuat dalam satu platform atau dalam satu sistem ini. Lalu dari aspek service, layanan bimbingan karir itu masih bersifat umum, lebih tidak secara spesifik. Lalu untuk solusinya profil ini menerapkan pengalaman yang lebih personal dan tentunya lebih adaptif. Untuk pada tahap perancangan sistem, saya menggunakan tiga diagram, yang mana untuk pertama ada use case diagram, activity diagram, dan entity relationship diagram atau ERD. Yang mana untuk diagram pertama use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, yang mana user dapat melakukan asesmen keterampilan, melihat analisis skill gap, memperoleh informasi pembelajaran, dan mengerjakan daily mission. Dan juga ada admin yang bertugas mengolah data kompetensi, asesmen, dan kebutuhan industri. Dan untuk selanjutnya, activity diagram ini menjelaskan alur proses mulai dari pemilihan target karir, pengajian asesmen, proses penilaian, hingga sistem menghasilkan hasil script dan loading pad. Dan selanjutnya yang terakhir itu entity relation diagram itu berarti itu berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara entitas utama seperti user, kompetensi, assessment, assessment result, learning path, daily mission, dan training skill. Diagram ini menjadi dasar dalam perencanaan database yang tentunya akan digunakan oleh sistem ataupun web ini. Melalui platform ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama, bagi mahasiswa tingkat akhir, platform dapat membantu mengetahui tingkat kesiapan kerja dari siswa ini dan keterampilan yang masih diperlu tingkatkan lagi agar siap memasuki dunia kerja. Nah, bagi versi graduate ini, platform dapat memberikan roadmap pembelajaran yang lebih terarah, sehingga tidak membingungkan mereka dalam menentukan materi apa yang dia harus pelajari agar sesuai dengan kompetensi industri saat ini. Sedangkan bagi career switcher, platform dapat mengidentifikasi transferable skill ataupun keterampilan yang dapat digunakan kembali dari pekerjaan sebelumnya, sehingga proses transisi karir menjadi lebih mudah. Secara umum, platform ini diharapkan mampu membantu pengguna mengambil keputusan belajar dan karir berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan asumsi.
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan dilakukan, dapat diinformasikan bahwa level ini berpotensi membantu pengguna dalam mengidentifikasi skill gap, mengambil kebutuhan industri, berdasarkan rekomendasi pembelajaran yang personal, dan berbiasa karir secara lebih terarah. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dikalikan dengan integrasi data lowongan kerja secara real time, fitur mentoring, dan forum diskusi komunitas. Sehingga platform dapat menjadi ekosistem perkembangan karir yang lebih lengkap. Demikian presentasi protokol tugas akhir yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih dalam penyampaian nanti apapun kata-katanya. Lebih-lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.